Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Alfat dengan NIM 12370310249. Saya berasal dari Prodi Akuntansi semester 3 kelas G. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akuntansi menengah 2. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya, seperti konstruksi kilang minyak. Periode dimulainya pekerjaan dengan penyelesaian aktivitas konstruksi biasanya berada dalam periode akuntansi yang berbeda. Dalam hal ini, isu utamanya adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan kontrak dan beban kontrak ke dalam periode akuntansi ketika pekerjaan konstruksi dilakukan. Kontrak konstruksi yang bersifat jangka panjang dalam perjanjiannya seringkali mengatur agar penjualan dapat menagih berdasarkan interval waktu tertentu, yang sering dikenal dengan istilah termin. Interval waktu kapan kontraktor dapat melakukan penagihan biasanya berkaitan dengan beberapa tahap penyelesaian pekerjaan. Namun, jumlah yang dapat ditagihkan biasanya belum tentu sama dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi diatur dalam PSAK 34 atau revisi 2010, kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama kontrak harga tetap dan yang kedua kontrak biaya plus. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Sedangkan kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Ada juga kontrak yang mempunyai karakteristik keduanya. Misalnya, kontrak konstruksi dapat bersifat kontrak biaya plus, namun dengan harga maksimum yang telah disetujui. Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak dan juga termasuk penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, atau insentif. Penyimpangan adalah instruksi dari pelanggan untuk mengubah lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dapat menimbulkan kenaikan atau penurunan dalam pendapatan kontrak. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Sedangkan pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui, misalnya karena penyelesaian yang lebih awal. Contoh 17.9 penentuan nilai pendapatan kontrak. Suatu kontrak memuat klausul tentang eskalasi biaya atau penyesuaian biaya untuk menyesuaikan harga kontrak terhadap tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah. Nilai kontrak sebesar 2 miliar rupiah dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode terkait adalah 7%. Tentukan jumlah kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak untuk periode tersebut. Pendapatan kontrak naik sebesar 14 juta rupiah, 2 miliar rupiah dikali 7%. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Perusahaan mengakui pendapatan,
beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi ditambah dengan laba yang diperoleh sampai akhir periode dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses atau construction in process, dan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontrak, yaitu termin atau progress billing. Yang kedua, metode biaya terpulihkan atau cost recovery method. Dalam beberapa kondisi, ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses atau construction in process, dan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontrak, yaitu termin atau progress billing. Perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Metode persentase penyelesaian tergantung dari sifat kontraknya. Dasar yang dapat digunakan yaitu yang pertama, proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Yang kedua, hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Adapun rumusnya yaitu persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi estimasi total biaya yang paling mutakhir. Persentase penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Rumusnya yaitu akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan persentase penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba. Baik, di sini ada contoh 17.10 metode persentase penyelesaian dengan perhitungan cost to cost basis. Di sini terdapat satu soal, yaitu PT Busana Karya merupakan kontraktor yang berspesialisasi dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar rupiah. Estimasi biaya kontrak adalah 16 miliar rupiah. Periode pekerjaan akan memakan waktu selama 3 tahun. Pada akhir tahun kedua, estimasi biaya kontrak meningkat dari 16 miliar menjadi total 16 miliar 200 juta rupiah. Data-data lainnya adalah sebagai berikut. Disajikan dalam ribuan rupiah. Di sini terdapat tabel 17.2 data-data PT Buana Karya. Di sini ada 3 tahun. Biaya kontrak yang terjadi pada tahun pertama ada 4 miliar rupiah. Tahun kedua ada 11 miliar 664 juta. Di tahun ketiga ada 16 miliar 200 juta. Lalu biaya kontrak untuk menyelesaikannya pada tahun pertama ada 12 miliar rupiah. Tahun kedua 4 miliar 536 juta. Lalu pada tahun ketiganya tidak ada. Lalu kita masuk ke tagihan termin. Pada tahun pertama kita mendapatkan 3 miliar 600 juta, tahun kedua 9 miliar 600 juta, tahun ketiga 4 miliar 800 juta. Lalu ada penerimaan kas. Pada tahun pertama itu ada 3 miliar rupiah, tahun kedua ada 7 miliar rupiah, tahun ketiga ada 8 miliar rupiah. Perhitungan tahap penyelesaian pekerjaan konstruksi menggunakan proporsi biaya terhadap total estimasi biaya paling mutakhir adalah sebagai berikut. Disajikan dalam ribuan rupiah. Sini terdapat tabel 17.3 perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Sini terdapat 3 tahun.
harga kontrak tahun pertama ada 18 miliar. Begitupun pada tahun kedua dan tahun ketiga. Dikurangi oleh seluruh atau total estimasi biaya kontrak. Yaitu pada tahun pertama 18 miliar dikurang 16 miliar. Lalu hasilnya akan menjadi estimasi laba kotor yaitu 2 miliar. Pada tahun kedua 18 miliar dikurangi estimasi total biaya kontrak 16 miliar 200 juta rupiah. Itu hasilnya 1 miliar 800 juta. Pada tahun ketiga 18 miliar dikurangi estimasi total biaya kontrak 16 miliar 200 juta. Itu estimasi laba kotornya 1 miliar 800 juta. Lalu presentasi penyelesaiannya pada tahun pertama ada 25%. Kita bisa mendapatkan 25% ini dari 4 miliar dibagi 16 miliar dikali 100 yang hasilnya 25%. Pada tahun kedua kita mendapatkan 72% ini dari 11 miliar 664 juta dibagi 16 miliar 200 juta dikali 100. Itu kita akan mendapatkan hasil 72%. Begitupun pada tahun ketiga. 16 miliar 200 juta dibagi 16 miliar 200 juta dikali 100 yang hasilnya adalah 100%. Lalu berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka perusahaan dapat mencatat transaksi sepanjang periode perjalanan dengan ringkasan jurnal sebagai berikut, disajikan dalam ribuan rupiah. Untuk mencatat biaya konstruksi, ayat jurnalnya adalah pekerjaan dalam proses pada material, kas, utang lainnya. Pada tahun pertama kita akan mendapatkan 4 miliar rupiah. Lalu pada tahun kedua kita akan mendapatkan 7 miliar 664 juta. Dikarenakan kita mengurangi dari 11 miliar 664 juta dikurang 4 miliar. Yang hasilnya 7 miliar 664 juta. Lalu pada tahun ketiga ada 4 miliar 536 juta. Yaitu kita sebelumnya menghitung dengan 16 miliar 200 juta dikurang 11 miliar 664 juta yang hasilnya 4 miliar 536 juta. Yang kedua, untuk mencatat tagihan termin. Ayat jurnalnya adalah piutang usaha pada termin. Di sini kita bisa mendapatkan angkanya pada tabel sebelum ini. Yang pertama, tahun pertama 3 miliar 600 juta. Tahun kedua 9 miliar 600 juta, tahun ketiga 4 miliar 800 juta. Yang ketiga, untuk mencatat penerimaan tagihan. Ayat jurnalnya adalah kas pada piutang usaha. Kita bisa melihat tabel sebelumnya untuk mendapatkan angka di layar ini. Pada tahun pertama ada 3 miliar rupiah, pada tahun kedua 7 miliar rupiah, pada tahun ketiga 8 miliar rupiah. Pada contoh ini, perusahaan menggunakan basis proporsi biaya dalam mengukur persentase penyelesaian pekerjaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pendapatan dan laba yang diakui. Estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui oleh PT Buana Karya adalah seperti pada tabel berikut ini, disajikan dalam ribuan rupiah. Di sini ada tabel 17.4 estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui PT Buana Karya. Akumulasi tahun pertama yaitu pendapatan sebesar 18 miliar dikali 25% yang hasilnya 4 miliar 500 juta dikurangi beban yaitu 4 miliar sama dengan 500
juta. 500 juta ini bisa dibilang laba kotornya. Pada akumulasi tahun kedua, pendapatan sebesar 18 miliar dikali 72%. Hasilnya 12 miliar 960 juta dikurangi beban 11 miliar 664 juta yang hasilnya akan menjadi laba kotor 1 miliar 296 juta. Pada akumulasi tahun ketiga, pendapatan 18 miliar dikali 100% yaitu 18 miliar. Dikurangi beban 16 miliar 200 juta. Lalu laba kotornya ada 1 miliar 800 juta. Lalu ada diakui di periode lalu. Pada tahun kedua, pendapatan sebesar 4 miliar 500 juta dikurangi beban 4 miliar yang hasilnya 500 juta. Lalu pada tahun ketiga diakui di periode lalu pendapatannya sebesar 12 miliar 960 juta dikurangi 11 miliar 664 juta yang hasilnya adalah 1 miliar 296 juta. Lalu ada diakui di periode berjalan. Pada tahun pertama, pendapatan 4 miliar 500 juta dikurangi beban 4 miliar yang hasilnya 500 juta. Pada tahun kedua, pendapatan sebesar 8 miliar 460 juta dikurangi beban 7 miliar 664 juta yang hasilnya 796 juta. Pada tahun ketiga, 5 miliar 40 juta dikurangi beban 4 miliar 536 juta yang hasilnya 504 juta. Selanjutnya, jurnal pengakuan pendapatan, beban, dan laba adalah sebagai berikut. Disajikan dalam ribuan rupiah. Sini terdapat 3 tahun. Untuk mengakui pendapat dan laba kotor, jadi kita tambahkan laba kotor ditambah beban kontrak, yaitu laba kotornya 500 juta, beban kontraknya 4 miliar. Jadi 500 juta ditambah 4 miliar menjadi 4 miliar 500 juta. Begitupun di tahun kedua, laba kotor 796 juta ditambah beban kontraknya 7 miliar 664 juta sama dengan 8 miliar 460 juta. Lalu pada tahun ketiga, laba kotornya 504 juta ditambah beban kontrak 4 miliar 536 juta sama dengan 5 miliar 40 juta. Untuk mengakui penyelesaian kontrak, ayat jurnalnya adalah termin pada pekerjaan dalam proses. Di sini cuman terdapat pada tahun ketiga, yaitu 18 miliar rupiah. Pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Pengakuan taksiran rugi. Terdapat 2 jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Hal ini mungkin terjadi ketika ada kenaikan signifikan pada biaya kontrak pada suatu periode tertentu, namun tidak menyebabkan biaya kontrak melebihi nilai atau harga kontrak. Jika hal ini terjadi, maka rugi diakui pada periode berjalan dengan memperhatikan persentase penyelesaian. Yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Hal ini terjadi ketika kemungkinan besar total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak. Jika demikian, maka taksiran total rugi yang akan terjadi diakui seluruhnya sebagai beban pada periode berjalan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.